Jadi pengalaman ini bang, kita ini sama-sama nggak tahu bang. Sama-sama nggak tahu maksudnya? Nggak di dalam kejadian itu nggak ngerti kita ini kenapa. Gua ngelihat ada maaf bang ya, ada orang yang Chinese pakai pakaian jas kayak orang mau nikah gimana sih bang? Jas nikah gitu. Oh, kayak pakai baju congsam gitu. Pakai jas kayak orang mau nikah gitu kan. Gue pengen ngomong kan. Terus ada sepupu gue juga. Oh, jangan tahu. Sini katanya. Lo lihat ya? Iya. Oh, kayak nenek-nenek. Nah, itu apa yang kalian semua lihat itu sebenarnya bukan manusia. Tapi selamat datang di podcast Udah Tidur. Balik lagi sama gue Syahabi dan kita masuk ke season 2 podcast Udah Tidur. Dan kali ini kita akan membawa satu bentuk yang baru di podcast kami, yaitu ceritanya bukan gue yang bawain, tapi langsung dari narasumber. Dan sudah hadir di samping gue ada narasumber yang satu ini. Ada, kok muka lu serius banget? Baru pertama kali bang. Agak deg-degan emang, agak deg-degan. Gak apa-apa. Boleh kasih tepuk tangan dong buat narasumber kita biar dia gak deg-degan ya. Coba boleh perkenalkan ke penonton gak? Nama lu siapa? Halo, gua Fikri. Gua pegawai di karyawan swasta di salah satu perusahaan agensi. Nama lu Fikri? Fikri. Bapak gua namanya Fikri loh. Oh ya? Masih ada nggak? Masih. Oh, mas sama bang. Kalau gitu Fikri masih ada juga. Ayah. Ayah, manggilnya apa? Cepat ayah. Oke, Fikri berarti di sini lu punya satu cerita horor yang bakal lu kasih tahu ke penonton ya? Iya. Oke, boleh kasih tahu ceritanya tuh sebenarnya, boleh dikasih tahu nggak ceritanya tuh kejadiannya di saat lu umur berapa dan sekarang umur lu berapa? Jadi cerita ini waktu terjadi itu tahun sekitar 2008, 2009 mungkin. Oke, itu umur lu? Itu gue masih belasan, gue inget banget itu masih SMP kelas 2, tapi gue nggak naik pada waktu itu. Jadi kelas 1 lagi. Nggak naiknya kayak nggak usah lu mention sih. Oke, pas lu SMP, kejadiannya di mana? Kejadiannya di salah satu gunung di Jawa Barat. Oh, lu lagi ngapain? Lu lagi naik gunung? Gua jadi lagi wisata bang. Oke, coba ceritain ke gue dan teman-teman Udah Tidur. Oke. Jadi awal ceritanya adalah ketika gua lagi libur naik-naikan kelas. Jadi gue punya kebiasaan sama sepupu-sepupu gue yang sepantaran, kita itu jalan-jalan bareng. Oke. Jalan bareng. Nah, kita ini patungan bang. Patungan kayak buat nyewa mobil gitu kan. Oke. Terus kita nyewa satu orang supir gitu kan, terus kita jalan bareng-bareng. Didampingi sama 2 kakak sepupu gue yang lebih tua. Jadi di era itu dua kakak sepupu gue yang paling tua ini umurnya mungkin sekitar 30-an lebih lah. Oh, berapa orang lu berangkat ke sana? Berangkat sekitar 13 orang. Oh, rame banget, rame banget. Tapi untuk yang tuanya atau yang jagainnya tuh si umur 30 tahun itu. Sekitar 30 tahun ini, yang satu itu mamang gua, yang satu ini sepupu gua. Oke. Yang lebih tua lah. Gitu. Jadi karena pada waktu itu gua tidak naik kelas, jadinya si kakak ipar gue ini atau kakak sepupu gue ini, dia ini ngasih pilihan lah ke gua. Kayak untuk menghibur gua gitu, Bang. Oh. Lu mau kemana? Oke. Terus nggak tahu kenapa gue tuh pengen banget ngerasain sensasi naik gunung bang. Jadi waktu itu gue udah pengen banget naik gunung, tapi gue secara izin tuh nggak bakal diizinin karena masih cukup kecil menurut gue. Ya, belum dewasa, nggak dibolehin sama orang tua lo. Nggak dibolehin orang tua. Apalagi nggak naik kelas kan, lu ngapain pergi-pergi gitu kan? Oke. Belajar yang benar. Iya. Gitu. Nah, yaudah akhirnya mau ngerasain ini kak, ngerasain naik gunung. Kan, yaudah. Tapi cuman ngerasain sensasinya aja ya, biar kayak nanjak gitu doang bang. Oke. Kita jalan di hutan sampai akhirnya kita itu ngambil tempat di
salah satu gunung di Jawa Barat. Boleh gue sebut bang gunungnya bang? Nah, boleh silakan kalau lu mau. Di Gunung Pangrango. Gunung Tapi Pangrango. Jadi gue nggak nyampe atas nih bang. Nggak nyampe puncak. Nggak nyampe puncak, tapi gue ke salah satu objek wisata yang ada di gunung itu. Oke. Jadi kita udah prepare semua ya. Mobil udah, supir udah, terus yang ikut sepupu-sepupunya udah. Akhirnya kita berangkat lah bang. Dengan bermodalkan keluarga dan uang patungan itu bang. Akhirnya kita berangkat, nyampe lah kita ke Sukabumi. Oke. Nyampe Sukabumi, ke rumah saudara gue yang deket sama tempat wisata tersebut. Tujuannya kita untuk laporan lah, kayak izin gitu ke keluarga kan, sekalian ngasih tahu lah. Ngasih tau apa lu nggak naik kelas gitu gimana? Enggak bang, ngasih tahu kita mau jalan-jalan. Gue nggak tahu. Oke. Terus. Karena ya udahlah, sana katanya, tapi hati-hati ya, kayak gitu kan. Akhirnya kita jalan lah bang ke tempat wisata itu. Nyampe di parkirannya, kita ini turun bang. Jadi ada salah satu kakak sepupu gue yang paling tua ini, waktu di SMP tuh dia pernah ke situ katanya bang. Jadi cerita, gue dulu waktu SMP pernah ke sini nih. Cuman SMP-nya dia kan tahun berapa ya? 90-an mungkin ya. Terus gue dia yang ngasih tahu jalan kayak gitu kan. Sampai akhirnya ya udah kita nurut. Kita ini bang, jalan bang. Dari parkiran itu jalan sekitar 20-an menit. Ternyata nggak ketemu jalan. Oke. Malah ketemu batu gede banget. Gede banget tuh batu. Ini tujuannya tadi jalan 20 menit tuh ke tempat wisatanya itu kan? Tempat wisatanya itu. Terus salah jalan nih, kita udah pada khawatir gitu kan, karena kita jalan udah lumayan jauh bang. Terus kata kakak sepupu gue, udah nggak apa-apa, baik lagi. Ternyata salah jalur bang. Oke. Jadi dia itu waktu SMP emang bener jalurnya ke situ, itu buat langsung ke atas gunungnya. Sedangkan tujuan lo kan nggak ke sana. Tujuannya itu untuk ke sebuah curug lah. Oke. Sampai akhirnya kita jalan bang, akhirnya ketemu lah tuh jalannya. Dia selayaknya gimana ya, orang yang seneng gitu ya, ngerasain naik gunung. Apalagi gue pertama kali ngerasain nginjek kaki di gunung tuh waktu itu kan, di situ. Jadi gue dikasih keleluasaan sama kakak sepupu gue ini. Oke. Jadi gini, lu jalan duluan Gi, sono. Tapi nggak tahu jalan ini doang. Lu ikutin jalan ini aja. Tapi kalau ketemu persimpangan, lu berhenti, tungguin gue di belakang. Jadi di situ tuh ada sekitar 6 perempuan, 8 laki-laki. Oh, 14 orang berarti? Ya sekitar segitulah, 13-14 Iya, orang. oke. Terus gue jalan kan, dengan mengikuti arahan dari kakak sepupu gue ini. Jalan lah gue, bang, ketemu persimpangan tuh. Di persimpangan itu gue teriak, karena ketika gue nyampe atas, gue nengok ke belakang kagak ada, kan jauh banget. Oke. Lu manggil mereka gitu maksudnya? Kak. Terus disautin, ada, kata gitu kan. Tunggu situ, kata. Ya udah gitu. Oke, nggak kelihatan karena maksudnya saking jauhnya mereka atau ini kondisinya sama, pagi? Kondisinya pagi sama vegetasinya bang. Vegetasi maksudnya? Vegetasi itu apa ya? Hutannya tuh. Maksudnya pohon-pohonnya ngalangin. Oke. Terus. Terus udah nyampe persimpangan tuh gue tunggu kan. Gue tunggu lagi. Datanglah tuh rombongan keluarga gue kan. Kita nyampe. Terus kakak sepupu gue ikutin lagi jalannya. Kita kalau ketemu persimpangan lagi berhenti lagi. Oke. Ini karena maksudnya karena lu saking happy-nya lu mau cepet gitu jalannya. Oke, makanya lu duluan dibanding rombongan yang lain. Iya. Oke, terus? Udah nyampe ketemu lagi tuh, terus gue jalan lagi. Jadi di jalurnya gini bang, ini kayak jet gitu sih. Oh, zigzag gitu. Oke. Tapi karena vegetasinya hutannya cukup lebat, pohonnya gede-gede, jadinya pandangan kita cukup terbatas gitu kan. Tapi kalau suara kita masih bisa dengar kan. Iya. Sampai akhirnya ketemu tikungan kedua, gue berhenti bang, gue teriak lagi, kak, ada. Gue teriak, kak, gue mau ngencing, tunggu situ. Gue nunggu tuh cukup lama, sekitar 10 menitan baru pada jalan kan. Mungkin lama tuh karena ada perempuannya bang. Kita sama-sama saling ngejaga. Iya, nggak bisa buru-buru ya. Nggak bisa buru-buru. Sampai lah tuh ke persimpangan selanjutnya kan. Sampai persimpangan selanjutnya, gue ngomong, kak mau ngencing. Ya udah, ngencing sono. Dicari pohon lah.
di baliknya gitu. Terus pandangan gue tuh tertuju sama sebuah pohon gede yang ada kayak kain catur gitu loh bang. Pohonnya tuh Dikelilingin kain iya, catur gitu, yang hitam putih itu. Yang di Bali gitu loh. Iya. Karena pikiran gue itu gede dan bisa ngalingin gue kalau ada orang lewat, jadi gue pilih di situ bang. Oke. Cuman pas gue ke arah pohon itu, pas gue liat ke belakangnya ada kayak sesajen-sesajen gitu bang. Sesajen-sesajen gitu kan. Terus ketemulah rombongan ini nih. Terus gue balik lagi bang, ketemu lagi. Udah ngencingnya katanya. Belum Pak, emang kenapa? Itu ada pohon ada sesajennya. Ya. Disamperin sama kakak ipar gue. Kakak sepupu gue, sorry. Oh ada, dia jangan di situ katanya. Nah akhirnya gue ngencing lah di pohon yang lain tuh bang. Ya. Kencing di pohon yang lain. Akhirnya kita ketemu lagi kan tuh ya, ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol, capek nggak gitu kan? Lumayan. Yuk lanjut lagi. Pas lanjut lagi ini, gue seperti biasa bang. Gue paling depan lagi kan. Boleh paling depan lagi ya. Gue inget ya kayak tadi kalau ada persimpangan berhenti dulu, oke. Jalan lah gue tuh bang. Oke. Jalan lagi tuh. Nah ini yang bikin sampai sekarang tuh gue masih kepikiran. Oke. Ada hal aneh. Jadi di tikungan ketiga ini bang, ketika nyampe gue persimpangan itu, gue teriak lagi kan, kak udah nyampe nih gitu kan. Ya tunggu. Nah gue berhenti tuh bang. Jadi di situ kayak ada tempat duduk kayak pos satpam gitulah. Kayak ada pos gitu. Iya. Terus gue duduk di situ. Gue ngelihat ada maaf bang ya, ada orang yang Chinese pakai pakaian jas kayak orang mau nikah, gimana sih bang, jas nikah gitu. Kayak pakai baju congsam gitu. Pakai jas kayak orang mau nikah gitu kan. Menyeker. Tapi sendirian dia? Sendirian. Oke. Jalan bolak-balik 3 kali ngelewatin gua. Jadi kan karena jalurnya begini kan, jadi dan satu-satu jalan doang. Kalau dia turun dan naik, otomatis gua ngeliat bang. Iya. Terus gua kayak, kok ada ya orang naik gunung gitu kok pakai jas, tapi nyeker gitu. Gue yang bikin gua aneh kan. So, akhirnya gua diem. Ya udah gua tungguin lah. Karena gua biasa aja gitu bang, nggak ngerasa takut, nggak ngerasa, cuman kayak aneh gitu kan. Kenapa gitu kan? Sampai akhirnya rombongan gue datang nih bang, keluarga gue datang. Istirahat lah kita di situ, istirahat lagi. Ternyata kita itu pada diserang pacet bang. Pacet tuh semacam lintah bang. Iya. Lintah, tapi dia tuh lebih kecil. Dia itu nggak ngisep darah. Cuman bahayanya adalah pacet ini masuk ke dalam tubuh bang. Oke. Nah itu pelajaran gue juga tuh, dikasih tuh kakak ipar gue. Oh ini namanya pacet. Jadi kita tuh kaki semua rombongan bersihin pacet di situ doang bang. Buat ngebersihin pacet doang. Dibersihin kan. Jadi bersihnya tuh pakai ini bang, tembakau. Iya Pain. Tembakau dikasih air, itu diperes. Nanti pacetnya keluar sendiri. Oke. Karena tembakau itu punya sifat panas kan. Iya. Ya akhirnya kita udah bersih di situ. Terus kata kakak sepupu gue, bentar lagi kita sampai. Jalur tinggal ini doang. Kita ini udah cukup atas. Ini tapi yang tadi lu lihat udah hilang tuh orang itu. Gitu aja udah gitu aja hilang. Tapi gue nggak cerita ke kakak sepupu gue nih. Guanya kayak ya udah biasa. Iya. Oh sorry, karena sebelumnya pas mau naik, kita mau berangkat ini, gue dikasih tahu sama kakak sepupu gue kalau misalkan ada hal aneh yang lo lihat dan lo rasakan, jangan lo ceritain. Iya. Akhirnya kita lanjut lagi lah, kita jalan lagi. Jalan tuh cukup lama, mungkin sekitar 30-40an menit lah, hampir 1 jam tuh. Itu lumayan lama, tapi nggak ada kejadian apa-apa bang. Cuman gua ketemu pohon tumbang gitu, nutupin jalur. Cuman aneh gitu bang. Maksudnya kalau pohon tumbang itu kan biasanya kan langsung dipotong gitu sama dinas terkait gitu. Ini kagak. Kayak didiemin aja kayak gitu. Didiemin aja, terus gue ngeliatnya kayak ini kayak tumbangnya baru deh gitu. Terus gue akhirnya kita satu-satu ngelewatin pohon tumbang itu bang. Jadi kita harus jongkok gitu. Pohonnya saking gedenya lu liatnya bawah, bukan lewat atas. Enggak, dikolongin juga gede banget bang pohonnya bang. Gue liat bawah. Pas di posisi gua, jadi gua tuh ada di tengah, di depan gua ini ada sepupu gua, cewek, badannya lumayan besar bang. Dikit atu-atu gitu nunjuk, nunduk gitu kan. Pas giliran gua, kaki gua masuk ke jurang bang.
Jadi setengah badan gue tuh di tengah jurang gitu. Oh, ini posisinya bukan kayak jalanan biasa tapi lu di pinggir. Di pinggir setapak. Jadi karena makin tinggi tuh kiri kanannya jurang, Bang. Oke. Jadi kayak tebing gitu lah kita ngelewatin jurang. Terus kita gua mau jatuh, gua peluk tuh kakak sepupu gua kan. Iya. Sepupu gua. Kenapa lo? Terus ditegur lah, hati-hati makanya. Iya, maaf. Dah akhirnya kita ngelewati itu pohon. Gak ada kejadian apa-apa, Bang, aneh. Malah gua ketemu tukang bakso, tukang mainan. Loh, mereka jualan di situ gimana? Makanya gue juga bingung. Ternyata di tempat wisatanya itu di Curug ini setelah gue sampai, Bang, ya. Gak lama gue sampai itu ternyata emang pure tempat wisata aja, Bang. Ada tukang bakso, ada tukang mainan. Tapi mereka semua lewatin jalur yang lu lewatin? Nah itu, Bang, yang gue bingung, Bang. Oh, jadi pas nyampe sana itu gue nanya, tapi gue nanya itu after gue mau pulang, sesudah gue mau pulang. Oke. Gue mau pulang, ya udah kita foto-foto. Iya. Kita makan, gue makan tuh, gue nanya sama tukang bakso ini, bilang, Pak tadi lewat mana? Lewat jalur biasa, maksudnya ketemu pos gitu? Iya. Ada pohon tumbang nggak? Nggak ada. Ya udah deh, kan kita jadi, oh iya mungkin lewat jalur lain gitu. Ya udahlah, kita wisata. Kebetulan momen itu di mana gue beberapa hari sesudah ulang tahun, Bang. Jadi saudara-saudara gue ini bikin selebrasi gitu. Gue dicemplungin ke. Ada surprise gitu. Ada surprise gitu, gue dicemplungin. Tapi bukan di Paris ya, di surprise-nya ya? Enggak, Bang, kebetulan di Sukabumi. Kan kalau di Paris kan orang tertentu aja kalau surprise di Paris. Bener, Bang. Ya, terus udah dicemplungin gitu, kedinginan gue kan, Bang. Iya. Akhirnya karena hari udah menjelang siang, memutuskan kita pulang lah. Dengan kondisi gue badan basah. Loh, gitu. nggak ganti baju? Agak. Kenapa? Karena gue nggak ada baju lagi, Bang. Oh, nggak persiapan. Nggak persiapan. Emang kita cuma ke wisata tektok gitu, Bang. Iya. Balik kan. Udah kita balik. Normal, Bang, nggak ada apa-apa. Kita ngelewatin jalur yang tadi, terus kita ke parkiran lagi, baliklah ke rumah saudara gue. Yang tadi gue bilang di Sukabumi ini. Jadi kita mau makan. Itu berarti udah habis seharian tuh ya di situ ya? Di situ ada setengah hari, Bang. Setengah hari. Karena di situ tuh nggak lama-lama banget, karena mungkin kakak sepupu gue ini khawatir kalau sore di situ, Bang. Oh, takutnya gelap, nggak takutnya bisa gelap balik atau gimana, ya kan? Oh sorry, ada yang kelupaan, Bang. Jadi pas gue turun itu nggak ada apa-apa, Bang. Cuman gue ketemu lapangan yang tadi tuh, Bang. Lapangan yang mana nih? Ada, gue ketemu lapangan gede gitu kan. Nah di situ ada satu rumah lumayan gede, tapi pos plong gitu, kayak pos gitu. Nah di situ ada tukang asongan, Bang. Oke. Jual rokok, jual sosis siap makan gitu. Oh. Nah gue belilah di situ. Beli di situ. Ya udah, normal gitu karena istirahat kan. Akhirnya kita balik lagi ke parkiran. Kita pulang lah ke Sukabumi itu. Ya. Udah nyampe rumah saudara gue yang di Sukabumi, kita ngasih tahu dong, kita udah wisata nih. Izin gitu mau pulang. Makan dulu. Akhirnya kita makanlah tuh di situ. Cuman ternyata kita itu dari Sukabumi mau ke Bandung dulu. Oh. Jadi kita mau memaksimalkan liburan lah. Iya. Sekalian. Sekalian gitu kan. Karena dari Sukabumi ke Bandung tuh lumayan dekat juga kan ternyata. Ya udahlah, kita gas aja langsung ke sana. Jadi posisi udah sore, kita setelah makan malam langsung berangkat lagi ke Bandung, Bang. Oke. Nggak ada apa-apa, normal biasa, kayak biasa kita ngisi bensin, terus persiapan gitu kan. Nyampe Bandung sekitar mungkin jam 8, jam 9 lah mungkin. Gue lupa tepatnya berapa. Sambutlah sama saudara gue lagi nih, Bang. Dari mana? Yang ada di Bandung itu? Dari mana? Dari Sukabumi, habis main dari Curug. Habis gini. Oh yaudah sini lu makan dulu. Nah di situ saudara gue tuh udah nyiapin kasur, Bang. Oke. Karena pikirannya kan capek ya orang, ya udah istirahat dulu di sini tidur, besoknya baru pulang. Entah kenapa, gue nggak tahu ini siapa yang mengidekan ya, siapa yang mau mengusulkan, kita langsung pulang. Oh langsung pulang, kayak nggak ada capeknya gitu kita kan. Ya udah dah, ngikut aja kan. Nah si uak gue nih, yang ada di Bandung ini ngasih tahu, pulangnya besok aja. Ngomong sampai 3 kali. Sekarang kan nahan gitu, Bang, udah besok aja deh. Enggak, tapi ternyata
mobilnya ini ada batas waktunya bang, gue lupa tadi kan nyewa. Oh, oke. Tapi sebenarnya masih agak lowong sih, cuman kita mungkin mau maksimalin istirahatnya di Jakarta gitu biar ada space buat istirahatnya. Iya. Udah kira kita baliklah dari Bandung. Nah di sini awal mulanya bang, kejadian-kejadian aneh. Jadi ketika kita mau masuk tol dari Bandung nih bang ya, pas banget baru pintu tol kita masuk karcis, dulu kan pasti karcis ya. Iya. Si karcis. Ya paling jalan baru 20-30 meter mogok. Mobilnya mogok. Mobilnya mogok. Ini kalian naik kayak elf gitu ya? Bukan, kita carry. Oh, carry. Oke, ya. Kan bangku belakangnya kan depan-depan jadi benar. cukup banyak kan. Lagi kita bocil-bocil gitu. Mogok tuh. Mogok tuh. Akhirnya kita dorong-dorong bang. Jalan lagi. Ini berarti posisi malam nih ya? Malam, udah malam. Jadi kita habis makan malam, ngobrol-ngobrol sebentar langsung pulang lagi. Oke. Malam-malam mobil kalian mogok di tengah jalan tol. Di tengah tol nih, baru masuk tol. Mogok gitu kan. Terus mogok. Sangkanya kenapa-kenapa kan. Nah, kebetulan si sopir ini juga tahu mesin lah gitu kan, diperiksa enggak ada kenapa-kenapa. Air radiator aman, enggak ada yang overheat gitu-gitu segala macem kan. Naik lagi lah kita. Jalan lagi berapa puluh meter, mogok lagi. Begitu terus bang, sampai akhirnya kita minggir dulu buat mikir si supir ini. Kenapa gitu? Tahu nih, bingung. Mana? Nah ini juga gue anehnya bang, sama si supir ini. Sebelumnya ini supirnya udah almarhum bang ya. Oke. Rest in peace bapak supir. Si supir ini bilang, ya udah kita lewat alternatif aja. Aneh juga nih bang. Padahal logika gue waktu itu ngerasa biasa aja, mungkin karena nalar gue belum main bang ya. Jadi pada waktu itu dia memilih jalur alternatif keluar dari tol. Padahal yang mogok mobilnya. Padahal yang mobilnya itu mogok di jalan tol. Logikanya adalah kan ada direct tol bang. Betul. Kenapa dia milih ke alternatif? Tapi kenapa bisa jalan tuh ke jalan alternatif tuh? Setengah-setengah bang, naik mogok lagi, naik mogok lagi. Jadi kita terus aja begitu. Terus dia ngerasa kalau misalkan lewat jalan biasa kayaknya nggak akan mogok lagi nih gitu. Mungkin. Makanya tuh sampai sekarang masih perdebatan sih di antara sepupu-sepupu ya? gue nih. Terus. Ya udahlah karena kita bocil-bocil nurut lah bang. Sama yang tua-tua kan. Keluarlah tuh lewat ada nama, gue lupa nama jalannya apa. Pokoknya tembusan itu puncak. Oke. Outputnya puncak. Ya. Jalanlah ke situ kan. Naik mobil lagi, mogok lagi. Naik lagi, mogok lagi. Naik lagi, mogok lagi. Gitu terus bang. Jadi kita tuh mobil jalan, kita di belakangnya. Jadi setelah kita turun nih, tuh mobil malah lancar. Oh oke. Jadi maksudnya karena mogok kalian coba turun dulu. Terus kita ngedorong, jalan lagi, lancar. Nanti pas kalian udah naik lagi, mogok lagi. Kita semua aneh gitu kan. Iya. Terus sampai akhirnya ada momen di mana kita ini ditinggal bang. Jadi biar ngetes ini mobil bermasalah atau enggak, dia jalan cukup jauh. Oh. Mungkin sekitar 2-3 kilo lah. Nah di sini kita nih, bocil-bocil ini sama si saudara gue yang lebih tua, kita jalan. Menyusuri pinggir jalan, posisi udah malam. Untuk menyusul si mobilnya itu. Si mobilnya duluan gitu kan jalan, terus kita jalan, ngapain gue jalan kok, tapi mobilnya lancar banget. Keberatan kali. Kalau keberatan mah dari awal juga. Oh iya juga ya, benar ya. Udah mogok dong. Benar. Terus ya udah jalan lagi, kita jalan kaki bang. Tapi karena apa ya, kita vibe-nya itu wisata ya, liburan, jadi senang aja. Oh, dibawa happy aja ya. Nah ini kejanggalan pertama bang. Itu tadi kejanggalan pertama, ini kejanggalan kedua. Jadi karena ngetes mobil ini bang, mungkin cukup jauh 2-3 kilo ketemu tukang bandrek bang. Oke. Tuh mobil kita susulin lagi berhenti tukang bandrek. Terus kita nyusul, ketemulah tukang bandrek itu, tuh mobilnya tuh. Nah, saudara-saudara gue yang paling tua bang, istirahat dulu deh, minum bandrek nih. Iya. Cuman, nih sampai sekarang gue sebenarnya mukanya masih inget bang. Jadi tukang bandrek ini ngelayanin full senyum. Oke. Full senyum gitu. Pak mau satu. Senyum terus sampai gue pulang. Kita istirahat di situ, minum gitu kan, istirahat sambil mikir ini kenapa ya, kayak yang tua-tua mikir lah ya.
ini mobil kenapa gitu kan, sampai akhirnya memutuskan ya udah, karena jadi sebelah tukang bandrek ini ada saung. Kalau kita di pinggir-pinggir puncak kan biasa itu warung-warung yang ada saungnya tuh. Iya. Nah kita berhenti di situ bang, udah istirahat dulu di sini, nggak usah sejam 2 jam lah buat tidur gitu kan, karena posisi itu udah hampir mau tengah malam bang. Tidur di situ. Nah ini nih keanehan kedua. Jadi salah satu sepupu gue, kita lihat. Jadi semuanya nggak semuanya tidur bang ya. Gue juga kadang bangun karena gue ngeliatin suasana karena seru aja gitu kan. Terus ada salah satu sepupu gue ini di kaca itu terlihat seperti nenek-nenek bang. Maksudnya gimana? Jadi kita kayak abang nih, kita ngobrol biasa. Ya wajah abang kan biasa aja gitu kan. Cuman setelah kena cermin berubah jadi nenek-nenek. Peot, keriput. Tapi dia ngaca langsung? Enggak, jadi posisi gini bang. Jadi, misalkan lu lagi ngobrol sama gue nih, terus di sini ada kaca, pas lu ngeliat ke kaca, muka gue kayak nenek-nenek gitu. Iya, jadi visualnya gini, yang perempuan di dalam mobil, yang laki-laki di luar. Iya. Gitu, jadi biar kita tidurnya gitu, ya. Terus. Nah, kadang kan ada kaca spion, ada kaca yang di tengah gitu kan, terus ada laki-laki juga satu di dalam gitu. Jadi ada momen di mana gue itu lagi, ya biasa kayak lagi stretching gitu kan, terus gue liat ke kaca spion gini bang, terus gue pengen ngomong. Berarti yang di dalam nih yang kayak nenek-nenek cewek tuh, lu liatnya dari spion? Dari spion. Oke. Gue pengen ngomong kan, terus ada sepupu gue enggak juga. Oh jangan tahu. Gini katanya, lo liat ya, iya. Oh kayak nenek-nenek. Diam gitu, udah diam. Oh, ya udah dah, gue bilang. Oke. Tapi dengan rasa penasaran itu masa gue liatin bang. Akhirnya gue balik istirahat lah. Gara-gara kejadian itu bang, gue ngeliat itu gue nggak bisa tidur. Tapi yang perempuan itu pada pules, pada istirahat, gue capek kali ya. Ya terus si perempuannya ini yang kelihatan seperti nenek tiba-tiba nyinden. Nah, dia bangun gitu. Kita lagi asik-asik tidur aja. Tiba-tiba ada suara. Kita lagi tidur sayup-sayup gitu kan. Ada suara orang nyinden. Ternyata dari dalam si dia lagi nyinden. Yang gue tahu dia itu nggak bisa bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Jawa. Tapi sindennya ke orang Jawa. Gimana sih? Tembang-tembang gitu loh. Iya. Nah kita bingung kan. Nah dari situ nih ada satu sepupu gue yang udah ngeh. Mulai ngeh gitu kan. Kok nggak aneh ya gitu ya kan, sampai akhirnya ini ternyata semuanya ngeliat ya, tapi kita udah diem-dieman satu sama lain, udah keep gitu. Diem, kita udah ngasih, udah diem katanya, udah diem aja. Selesai istirahat kita bangun, prepare lagi buat jalan. Kita coba yuk. Coba apa nih? Naik mobil lagi. Oh oke. Yang nyinden tadi gimana? Masih di dalam, dia normal aja dia. Oh berarti kalian melihat momen dimana sepupu kalian tuh nyinden, tapi kalian nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa, kita kayak disuruh diem kan sama yang. Iya. Nah, kita coba yuk, jalan lagi nih. Jalan ya. Naik mobil lagi. Kagak ada 10 meter bang, mogok lagi. Padahal harapannya, mesinnya udah dinginin, harusnya bisa dijalanin dengan lancar. Terus gitu bang, itu gue lakuin berulang kali, naik mobil lagi, turun lagi, naik mobil lagi, turun lagi, tanpa gue sadari udah pagi. Wah lama banget berarti ya? Lama banget. Anjir. Udah pagi tuh. Gue inget banget kok, ini kenapa gue inget, jadi peralihan dari gelap ke terang tuh gue inget bang. Gue lagi jalan di pinggir jalan gitu, terus melakukan hal yang seperti tadi tuh sebelum rebahan tuh? Udah kan udah masuk pagi lagi tuh. Iya maksudnya mobil jalan, kalian ikutin lagi terus jalan gitu. Tanpa gue sadari bang, itu gue, ini seharian itu kita melakukan hal yang sama. Naik mobil lagi, turun lagi, tapi kita nggak ada ngeh bang. Ternyata udah gelap lagi. Hah? Dari gelap pagi kalian melakukan itu, sampai gelap lagi? Sampai gelap lagi. Wah gila loh. Dari situ. Kan nggak punya otak ya? Makanya gue juga bingung bang, gue juga bingung. Enggak, gue beneran penasaran nih kenapa kalian nggak ngeh sama sekali ya? Apa maksudnya karena kalian anak-anak? Nggak, mungkin nanti cerita sebab muasabah itu ada di Oke. Terus kita karena udah gelap lagi nih bang, ya udah kita gitu aja terus bang.
Sampai sepupu gue nih udah mulai ngerasa lah gitu, kayaknya ada yang aneh deh sama kita deh gitu kan. Sampai akhirnya si sepupu ini ngerasanya pas udah malam lagi nih? Udah malam lagi. Oke. Udah aneh. Yang mana itu kalian udah nyampe mana tuh? Gak tahu bang. Berarti masih antara antara si Bandung dan Jakarta itu ya? Di antara itu aja. Oke. Nelpon lah ke ustadznya. Jadi kita sama-sama punya guru ngaji lah. Dan gue pun juga kenal sama si guru ngaji ini. Gue ngerti bagaimana murid dan guru ya, tapi ini cukup keren sih menurut gue. Ketika ditelepon, halo Ustadz, ini kenapa ya Rina lagi? Terus kata Ustadznya langsung, Ustadz tahu kamu lagi kenapa? Gitu kan. Terus kamu coba lihat ada satu anak di situ yang aneh. Coba kelilingin dia, kamu bacain lah sebisanya. Baca-baca gitu kan. Itu di loudspeaker, ini semua denger. Oke, gitu Ustadz ya. Terus kita pada bengong, kenapa ya? Gitu udah mulai tuh gitu. Udah mulai ngerasa tuh. Cuman anehnya yang bermasalah ini, yang tadi gue bilang gini itu biasa aja bang. Kayak orang nggak punya beban gimana sih? Padahal kita lagi ada trouble di situ kan. Kayak ya udah turun, dia ikut turun. Tapi yang gue bingung, gue baru nggak juga sih ini. Ternyata dia nggak makan-makan. Gak makan-makan, nggak minum. Tapi kok nggak lapar, tapi gue nggak lapar, gitu ya. Gitu kan. Padahal kita habis kalau normalnya orang kan capek lah ya. Iya. Telepon lah tuh. Udah selesai telepon, udah kita tetap melakukan hal yang sama. Naik mobil lagi, turun lagi, naik mobil lagi, turun. Belum lakuin tuh apa yang Ustadz lu suruh? Udah. Karena kita udah sama-sama ngeh nih, oh ternyata yang bermasalah si ini. Akhirnya tapi kita bikin formasi bang. Oke, gimana tuh? Jadi kita turun nih semua nih. Di si yang sepupu gue ini, yang bermasalah ini, ada tengah-tengah bang. Nah, kita itu ngajiin bang, ngeliling ini ngajiin. Sambil ngomong kenceng. Iya sambil ngomong kenceng. Kayak subhanallah, alhamdulillah, wala kayak gitu-gitu bang. Terus dianya gimana? Biasa aja. Tapi dia nggak ikutan zikir, nggak ikutan doa. Oke, terus. Iya udah kayak biasa gitu, kayak nggak punya dosa nih orang nih. Iya. Udah tuh kita melakukan hal itu lagi. Lama kita berjalan bang. Lama kita berjalan, tiba-tiba si Ustadz ini nelfon lagi. Oke. Nelfon lagi nih. Halo Rina. Sepupu gue nama Rina bang. Yang Rina nih yang ngerasa, yang udah ngerasa. Yang ngerasa bukan yang aneh kan? Bukan yang aneh. Oke. Halo Rina, ini Ustadz baru aja melakukan, gue nggak ngerti ya, mungkin dia ritual atau doa atau apa gitu ya? Gitu kan. Coba cari masjid deh atau musola. Terus nanti si sepupu gue yang bermasalah ini, tolong dudukin, terus kamu ngaji baca Yasin. Jadi kita suruh ngelilingin bang. Tapi anehnya bang, itu gue sepanjang malam sampai kagak ketemu lagi bang masjid bang. Kagak ketemu. Nah di sini tuh kita udah tidak pikiran soal lapar, haus, sama bensin. Maksudnya? Kita jalan udah berapa puluh kilo bang. Tapi kok nggak? Gitu, kan? Tapi kok nggak isi bensin? Tapi kok nggak isi bensin gitu. Kita tapi nggak kepikiran itu. Kita nggak kepikiran itu. Udah kita balik lagi kayak gitu lagi, naik mobil lagi, turun lagi, naik mobil lagi, turun lagi. Gitu terus. Gitu aja terus. Sampai akhirnya ketemu gelap lagi kan tuh bang ya. Akhirnya kita disuruh nyari masjid atau musola. Si ustadznya tadi nelpon, suruh nyari. Kita nggak ketemu bang. Kita nggak ketemu sampai dia nelpon lagi. Tolong zikir yang lebih kuat lagi. Oh, tanpa dikasih tahu dia tiba-tiba nelpon lagi. Nelpon lagi, tolong zikir yang lebih kuat lagi gitu. Terus kenapa ya? Kita udah mulai kayak gue kayaknya apaan sih? Gitu kan. Ya udahlah kita di pinggir jalan bang, lo bayangin bang. Kita ngelewatin jalur-jalur itu kayak ngaji kan aneh banget ya orang liatnya. Iya maksudnya malam-malam sambil gitu jalan. Ngapain gitu kan. Terus sampai akhirnya dia nelpon lagi nih. Nelpon lagi. Naik mobil dah. Naikin tuh mobil. Kata Ustadznya gitu? Terus? Lancar bang. Anjay. Lancar. Gimana bang. caranya? Merinding nih gue nih. Kok bisa gitu sih? Kagak ngerti bang. Sampai akhirnya kita tuh jalan mungkin nggak ada sekitar 30-an menit ketemu masjid. Oke. Tahu nggak masjid apaan bang? Ini masjid paling terkenal nih. Ataun.
Puncak. Oh. Di situ bang. Pada teriak dong. Alhamdulillah ketemu masjid. Ya. Masuklah kita tuh ke masjid. Ya. Ketemu masjid. Telepon lah. Ke telepon gue saja. Ustaz udah ketemu masjid. Ya udah. Lakuin apa yang saya suruh tadi. Ya. Akhirnya. Tapi anehnya gini bang ya. Ini yang gue bingung nih. Kita kan masuk masjid. Terus yang karena laki-laki itu pada pakai celana pendek, jadi kita harus nyari sarung dong. Betul. Kan adab kita mau masuk rumah ibadah kan. Kita cari-cari nggak ada bang. Akhirnya kita ngambil wudhu aja, si perempuannya taruh tengah. Tapi anehnya, kok segitu banyaknya orang kagak ada ngelihat gue tuh ngelakuin hal gitu, harusnya aneh dong. Karena gue ngeliat orang tiduran, gue ngeliat orang istirahat, banyak motor, banyak mobil, tapi kayak acuh nggak acuh, kayak nggak ngeliat gue gitu. Oh, kayak nggak ngeliat rombongan gue. Dan padahal teman-teman lo yang mestinya harus ngedoain si anak ini gitu ya. Di tengah-tengah ini bang, orang di dalam masjid, di tengah-tengahnya kan orang ngeliat gue nih ngapain? Kan orang kan kalau normalnya kan ini ngapain? Pasti ngelakuin sekte. Iya, apa gitu kan? Aneh-aneh. Tapi nggak ada yang negor dari pengurus masjidnya, dari pengurus orang-orang di sekitar situlah. Ya udah gue cukup lama gue di situ bang. Cukup lama di situ. Itu posisi udah mau subuh. Udah mau subuh tuh. Lo bayangin tuh bang, berarti udah mau pagi lagi kan? Iya benar. Mau pagi lagi. Nah terus udah selesai ngelakukan itu, si Ustaznya nelpon nih. Ustaznya nelpon lagi. Halo, nanti kalau udah sampai Jakarta, sujud syukur ya. Iya. Abis itu langsung ke rumah Ustaz. Oke. Nah, nyampe lah tuh. Bukan sih, kita selesai ngelakukan itu, kita berangkat lagi nyampe rumah normal. Gak ada apa-apa, lancar semua. Lancar. Anjir mantep. Sampai akhirnya kita nyampe, gue ingat banget nih. Gue pas pertama kali nyampe Jakarta tuh ngeliat udah kayak daerah rumah gue. Kayak, alhamdulillah nyampe juga. Mobil nyampe, semua pada turun sujud syukur semua bang. Oke. Itu agak lucu juga sih. Iya. Jarang sujud, sekali sujud di aspal gitu. Iya benar. Alhamdulillah. Karena kita inget pesannya Ustadz, langsung ke rumah Ustadz ya. Oke, terus? Kita istirahat, minum, makan gitu kan. Baru berapa menit kemudian kita jalan. Udah kita jalan, ke rumah Ustadz, nyampe nih bang rumah Ustadz bang. Ustadz senyum aja, halo gimana rasanya gitu kan, salim lah kita kan. Duduk. Ingat banget nih, di depan rumahnya di gang. Gue datang udah disiapin bangku. Oke. Kayaknya seakan-akan dia pengen penyambut gitu kan. Duduk semua, gimana, capek nggak? Enggak. Lapar gak? Enggak. Mau makan dulu nggak? Enggak. Tapi emang beneran lu pada nggak lapar dan haus? Kagak bang. Kagak. Kita jajan cuma bandrek itu doang udah. Setelah bandrek seharian kagak. Nggak minum nggak makan? Nggak minum. Anjing aneh banget. Terus. Gak satu gini. Kalian mau tahu semua kenapa kayak gini? Jadi duduk nih, duduk gue nyimak gitu kan. Jadi ceritanya, waktu kalian turun, kalian jajan, inget gak? Gue jajan yang di lapangan gede. Oh, yang ketemu tukang asongan. Iya, yang jualan rokok sama sosis apa segala macam. Sosis siap makan itu gue lumayan banyak bang. Iya. Bang. Jadi kita makan semuanya itu. Ada salah satu sepupu gue bang yang bermasalah ini, buang sembarangan. Buang sisa sampahnya, makanannya. Sembarangan lah tuh. Katanya gue kadang kesel juga sih gue nih sama si cerita ini. Katanya ketika dia buang sampahnya itu kena kepalanya anak jin penguasa situ bang. Anjay. Kan gue kayak anjing lucu banget lagi. Iya. Terus dalam hati gue langsung ngedumel kan. Kayak misalkan bungkus mie sakura nih, lu lempar ke kepala anak tuyul gitu kan. Iya, kayak gitu kan. Anjing kocak banget. Terus gue ngedumel dalam hati gitu kan. Salah lo sendiri ngapain di situ? Iya, kan? anak jinnya sih ya. Iya, lo ngapain di situ? Siapa tahu dia lagi pipis. Nah, gara-gara itu dia marah. Makanya kamu tahu nggak kenapa mobil tuh selalu mogok? Oke. Katanya ini lebih lucu lagi nih. Didudukin jin gajah jin. Gue bilang anjing. Ustadz lo yang ngomong tuh? Iya. Berarti bukan lo yang ngarang dong? Bukan gue ngarang. Kalaupun nih ada jin gajah,
Ini nih sepupu-sepupu gue nih ya, kalau pada nonton ini, lo harus kesini deh. Pantes mogok ya. Lo karena lucu gitu kan. Gajah sih soalnya. Nah, ternyata yang bikin mogok itu adalah dia tuh ngikut ke orang yang bermasalah ini. Jadi setiap dia turun jalan lancar mobil. Oh, gajahnya di atas. Ini dia kali gua gak ngerti juga. Tapi kan gajah berat. Masa ada sepupu gajah lu- yang enteng ada bang. Apa? Gajah duduk. Udah tuh. Masuk tuh sarung tuh. Bisa nih, tapin sini. Nah, gue kan kayak aneh banget sih ya. Masa kejadian begini banget kan. Terus si Ustadznya coba apa ya ngasih tahu. Coba lo inget-inget deh. Nah, tapi ini gue penasaran. Ustadznya ngomong jin gajah, dia sambil nahan ketawa nggak? Gue kaget ngerti bang. Tapi gue kalau ngeliat mukanya kayak Ustadznya kayak bercanda gimana sih kayak sini. Mungkin nih kasihan ya, lo mau liburan malah kena musibah gitu kan. Jadi sini duduk. Tapi jin gajah tuh aneh banget anjing. Tapi ini yang bikin sebenarnya ada bang fotonya bang. Oke. Coba nanti gue coba cari deh sama sepupu-sepupu gue. Jadi kita itu dokumentasiin. Semuanya korup bang. Oh. Cuma ada satu foto yang ada. Oke, yang ada satu foto itu foto apa? Foto gua. Foto lu. Lagi di tengah air terjun. Pose lah ya, lagi pose terus ada ya gua nggak tahu ini benar atau enggak ya. Karena ini pengen apa ya, aneh juga gitu ya. Jadi air terjun kan kalau misalkan turun airnya tuh bias kan ya? Iya. Nah, biasnya ini ngebentuk kayak itu muka gajah. Enggak itu. Ini aneh banget sih hidup gua ya Allah. Itu halusinasi lo aja kali. Tapi Akhirnya membentuk kuping gajah, muka gajah gitu. Gua cocokologi aja bang ya. Gua kejadian gara katanya diinin sama apa bentuknya gajah lah gitu. Tapi pas foto ada yang saat pas kita mau cek adanya foto itu doang. Terus ngeliat kayak ada, terus kata Ustadznya itu jinnya kata gitu ya dalam hati gua. Tapi nggak serem dong, maksudnya kayak jadi nggak menakutkan buat kalian dong. Untungnya itu kan, untungnya tidak membuat kalian merinding lah. Enggak boro-boro merinding bang. Kayak skip bang gitu bang. Gajah. Itu yang bikin gua aneh sini. Ini sepupu. Jadi ini ada satu sebenarnya dia ini yang paling tahu cerita ini bang, sepupu gue. Oke. Cuman sekarang dia lagi ada di Kalimantan. Mungkin kalau dia nonton nih, lo komen sih di sini. Lo harus konfirmasi nih. Tapi berarti pesan moralnya mungkin ya, pesan moralnya adalah kita harus melindungi gajah dan habitatnya. Dan habitatnya. Karena kan sama jangan buang sampah sosis. Karena di situ tempat main anak kecil bang. Itu aneh banget sih. Tapi berarti setelah Ustadz lu ngasih tahu itu udah apa yang terjadi? Enggak, dia cerita cuma gini. Jadi ya itu tadi dia buang sampah, sisa sampah makanan, kena pala anaknya, anak yang ngadu ke bapaknya nyesarin kita. Aduh lucu banget lagi. Tapi jin yang gajah ini bapaknya dia. Bapaknya. Bapaknya gajah. Terus dalam berarti itu anak gajah tuh. mungkin bang, mungkin ya. Tergantung emaknya bang, kalau anak Oh iya marmut, benar. setengah-setengah kan. Benar, Karena benar. ikut bapaknya aja nih. Kira-kira palanya gajah badannya marmut atau badannya gajah palanya marmut menurut lo? Pala marmutnya bang lucu bang. Kalau gajah kupingnya gede. Berarti marmut gede gitu ya? Iya, Lucu sih. gua ngerti deh lucu banget. Lucu Terus, sih. si Ustadznya ini klarifikasi. Jadi ya, ini juga aneh sih bang. Jadi Ustadznya kan nggak ada di lokasi ya. Oke, Nggak ngikut. benar Tapi- benar. Tapi dia tuh gini, ketemu tukang bandrek gak? Mati gua. Keren. Kok dia tahu ya? Iya. Kok dia tahu ya gitu. Enggak pas nelpon ini enggak Kagak ngasih tahu. Dia kata cuma dikirang banyak. Baca seadanya yang bisa ya gua yang bisa cuma Al-Fatihah Iya. aja sampai terus bang. Betul. Nah itu apa yang kalian semua lihat itu sebenarnya bukan manusia. Tapi emang kita itu tujuannya pengen disasarin bang. Jadi kita udah masuk mungkin dimensi lain mungkin. Ya karena nggak normal aja masa Bandung Jakarta 2 hari 2 malam sih. Iya, Nggak kalian nih. kan jalan juga tapi kan. Maksudnya karena mogok-mogok gitu. Cuman ya juga sih. Enggak, tapi nggak logis. Terlalu lah. lama sih Terlalu itu. lama. Terus kalian ketemu manusia di masjid itu bukan bang, katanya bang. Makanya Oh, gitu. gue baru mikir juga, oh iya juga kenapa kagak ada yang negor kita gitu. Oh, yang tukang bandar kita juga senyum-senyum terus Senyum gitu ya. Gitu kan. Terus gue aneh banget sih gitu kan.
Ya siapa tahu sih tukang bandreknya habis dapat undian 2 miliar. Mungkin dapat togel 4 angka. Iya bener. Makanya happy kan dia. Happy makanya. Yang mau jualan bandrek juga nggak laku tetap happy itu. Tapi ya sih ya, mungkin ya bisa jadi ya, percaya nggak percaya kan, berarti bisa aja sih orang-orang yang lo temui di masjid juga ya bukan orang gitu, makanya nggak bantuin juga gitu. Gua harusnya orang normal tuh kan aneh ya. Maksudnya ini ngapain sih orang Iya. di tengah masjid gitu kan, terus buat lingkaran satu-satu di tengah terus kita ngajiin gitu kan, aneh banget. Tapi nggak ada yang negor, itu yang bikin gue bingung sih. Nggak ada yang bantu juga gitu ya. Nah terus udah nyampe Jakarta lagi, pulang nih bang ya, pulang udah balik lagi ke balikin mobil, bensinnya kagak turun. Bensinnya nggak turun, nggak berkurang gitu? Kurang. Kok aneh banget? Ya itu kata Ustadznya, emang lu tuh udah masuk di bensin. Jadi gua ngerti ya berantemnya kayak gimana ya, tapi kata Ustadznya gini, saya juga ya lucu juga nih. Tapi berarti untung kalau itu mah, alhamdulillah dong. Maksudnya kalau misalkan nggak berkurang bensin, untung. Iya untung. Maksud kesasarnya terus gitu kan maksudnya? Kesar, tapi jangan gua usah balik bang. Iya benar. Gua kan mau lanjut sekolah lagi. Iya benar. Nggak percuma kan nggak naik kelas juga. Tapi gua lanjut lagi bang. Terus. Udah tuh. Terus. Nah Ustadz ceritanya tuh lihat ya bensin nggak turun-turun. Terus yang kamu lihat sepanjang jalan itu. Nah jadi kata Ustadznya nih ya, jadi kita semua itu emang tujuannya pengen dipisah-pisah bang, dari yang kita turun. Dari yang turun mana nih? Turun mobil yang mogok. Oh, kan kita jalan tuh dari situ. Nah karena kita itu selalu jikir, nggak kuatin satu sama lain, itu ketepis lah. Oh makanya nggak terpisah-pisah. Tapi kata Ustadznya tujuan dari si setan ini atau jin ini ingin kayak gitu. Pengen misahin kalian. Nah, makanya sebenarnya nih, gue sebelum cerita ini, gue itu udah cerita ke sepupu-sepupu gue yang lain. Iya. Gue pengen bukan make sure lagi, jadi gue pengen ngerangkai cerita gitu, bukan ngerangkai ya. Jadi ceritanya tuh pengen gue versi lo kayak gimana sih? Iya, gitu. biar ada point of view lain lah. Tahu nggak jawabannya apa bang? Apa? Skip maksudnya? Kita ngeh nih, kita kesasar, kita tahu. Tapi ada beberapa part yang dia nggak inget. Oh. Sama kayak gue. Oke, tapi karena lu bisa menceritakan dengan lengkap ini, karena lu udah nanya teman-teman lu, sepupu-sepupu lu. Gue tanya satu-satu, semuanya gue tanya. Gitu. Itu yang kayak nih, karena ya mungkin itulah ya yang disebut sirap mungkin. Iya, bisa jadi sih. Nah itu cerita gue bang, dibilang horor enggak ya, tapi aneh. Iya tapi aneh, maksudnya percaya nggak percaya, serem nggak serem, itu sesuatu yang emang lu rasakan gitu kan. Iya. Cukup mistis sih. Bandung Jakarta 2 hari 2 malam. Terus nggak beli bensin, kita nggak lapar, kita nggak makan. Aneh sih kalau sekarang mah aneh banget gitu. Iya, lebih ke jalan-jalan hemat gitu ya. Jakarta Bandung, Rp0. Gue sih ya kalau misalkan ada kesempatan lagi kayak gitu ya, ke Lombok mungkin nggak apa-apa gitu. Bener. Iya. Ke Lombok nggak keluar bensin, nggak keluar makan kan. Nggak keluar makan, nggak capek lagi. Iya, happy aja. Tinggal nyampe pantai udah tiduran, glosor-glosor. Iya, kalau bisa ke Greenland juga gitu kan. Jangan dingin bang, Dingin ya? Dingin bang. Oh iya benar. Masuk angin. Jepang boleh suka bang. Jepang suka, boleh ya? Boleh ya. Umroh? Boleh banget tuh ya. Umroh kagak keluar bensin, kagak lapar, kagak haus. Tapi nggak bisa diterima bang. Kenapa? Kan jin nggak bisa masuk ke sana. Iya kan lu manusia. Iya juga Iya maksudnya karena bantuan jin ya. Nggak boleh juga sih. Nggak boleh juga dong. Ya udah kita doain semoga orang-orang yang ke Jakarta Bandung nggak mengalami yang seperti lu ya. Tapi sekarang mungkin lebih cepet bang. Lebih cepat, iya karena lewat tol. Enggak. Apa? Wush. Ada wush.